Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kita kali ini kita akan mempelajari tentang molaritas atau disingkat dengan M, molaritas. Atau ini banyak sering dijadikan sebagai satuan molar. Ini digunakan untuk menentukan kadar suatu padatan dalam satu cairan, Kalau ini adalah massa padatan dalam padatan. Kalau ini bisa jadi volume dalam volume atau cairan dalam cairan. Yang ini gas dalam gas, mungkin bisa jadi cairan dalam cairan, bisa jadi. Kalau ini molaritas biasanya digunakan untuk menentukan kadar suatu zat padat dalam cairan. Zat padat dalam cairan. Satuan molar, lambangnya M. Molaritas atau menghitung kadar satu zat padat dalam satu cairan itu ditentukan dengan cara menentukan jumlah mol zat padat yang terlarut tadi, dalam 1 liter larutan, 1 liter pelarut. Jadi pelarutnya harus dalam satuan liter. Sementara zat padatnya itu harus diubah konversi satuannya ke dalam satuan mol. Jadi molaritas bisa diartikan sebagai jumlah zat yang terlarut, jumlah mol zat padat yang terlarut dalam satuan mol dalam 1 liter larutan, dalam 1 liter pelarut. Ini M sama dengan N per V. Lalu ini rumus dasarnya. Lalu karena ini N satuannya mol, yang kita larutkan itu biasanya adalah padatan, maka kembali lagi kita menggunakan diagram konsep mol begini. Kalau padatan maka harus dirubah konversi ke dari massa harus dikonversi ke mol, maka dibagi dengan mr atau dibagi dengan AR nya, sehingga jumlah molnya di sini kalau dia padatan maka padatan massa tadi harus dibagi dengan mr nya, sehingga muncul ini massa dibagi dengan mr nya. Ini asalnya dari N tadi sini. Lalu volume di sini, karena volume ini biasanya di laboratorium itu melibatkan volume yang sangat kecil, sangat sedikit. Mainnya biasanya satuan mililiter, 100 mililiter, 200 mililiter, 300 mililiter gitu. Maka volume ini harus diubah ke satuan liter. 100 mililiter kalau diubah ke dalam satuan liter maka 100 dibagi 1000 muncul nilai 0,1 liter. Jadi 100 mililiter itu sama dengan 0,1 liter. Maka ini harus satuan liter, maka perhitungannya adalah volume yang ini volume yang ini dibagi dengan 1000, maka kalau pembaginya ada di sini, kita balik, maka pembaginya ada di atas 1000, V nya tetap seperti ini. Yang ini juga asalnya massa per mr, maka mr nya kita taruh di bawah, massa per mr nya ini tetap kalikan, jadi dapat perhitungan seperti ini. Massa terlarut mr kalikan 1000 per V. Nah di sini ini satuannya liter, ini sini satuannya mililiter, karena ada muncul angka 1000 sebagai pembagi tadi. Ini keterangannya ini sudah. M ini adalah molaritas, satuan molar. Kemudian N di sini adalah jumlah zat yang kita larutkan tadi, jumlah zat padat yang kita larutkan tadi ke dalam cairan, tapi harus dikonversi ke dalam satuan mol. Kemudian sini adalah volume dalam satuan liter, tapi kalau di sini volume dalam satuan mililiter, masukkan. Kemudian MT ini adalah massa yang kita larutkan, satuannya adalah gram, berapa gram dia dimasukkan. Kemudian MR ini adalah massa molekuler reaktif senyawa atau unsur senyawa yang kita masukkan tadi ke dalam larutan, berapa MR nya. Kemudian VP volume pelarut, satuannya mililiter, kalau ini satuannya liter. Contoh soal sekarang. Sebanyak 18 gram glukosa C6H12O6, ini padatan, dilarutkan dalam 500 ml air. Ini 500 ml air. AR C sama dengan 15, air H sama 1, O sama dengan 16. Nah, tanya berapakah kadarnya dari satuan molar, berapakah molaritas larutan, kadar larutan satuan molar larutan yang terbentuk padatan dalam cairan. Maka ini harus diubah dulu, 18 gram ini diubah dulu dia berapa mol begitu. Diubah dulu dia berapa mol.
mol, atau bisa langsung menggunakan rumus yang kanan ini adalah rumus praktisnya, ya ini adalah konsepnya. Kalau sejak konsep 18 gram harus diubah ke mol, maka dia harus dibagi dengan mr nya. Oke, ini dibagi dengan mr nya, n nya masanya dibagi mr nya, masanya sudah 18 gram. mr nya berapa? C6 mr nya ini setelah dihitung ternyata didapat nanti bisa dihitung sendiri, 6 kali 12 ditambah 12 tambah kalikan 1 ditambah 6 kali 16, nanti totalnya dapat 1180. Masa terlarutnya ini 18 gram, ini n nya 18 plus 180, ini juga muncul angka 0, berapa? 0,1. Lalu volumenya kenapa di sini muncul angka 0,5? Karena V di sini harus satuan liter, sementara di sini 500 ml. Maka ini harus diubah ke satuan liter. Berapa liter 500 ml? Ini dibagi 1000. 1000 itu nolnya 3, 1, 2, 3, maka dapat 0,5. Volumenya di sini 0,5. Berarti di sini 0,1 dibagi 0,5, 0,1 dibagi 0,5 dapat 0,2. 0,1 dibagi 0,5 atau 1 dibagi 5 atau 10 dibagi 5 dapat 0,2 molar. Kemudian kalau mau menggunakan rumus praktisnya, nah ini rumus praktisnya boleh nih. Di sini kalau menggunakan rumus praktis yang ini tidak usah diubah-ubah satuannya. Ini tetap gram, ini mr dimasukkan, ini volumenya tetap satuan mililiter. Kalau pakai ini maka volumenya harus diubah ke satuan liter. Ini harus tetap satuan mililiter. Kalau mau pakai rumus seperti ini, bisa masukkan M sama dengan MT dibagi MR kalikan 1000 per V. Nah, MT nya berapa? Ini masukkan 18. Kemudian MR nya tadi sudah dihitung sama dengan ini 1500 kalikan 1000. VP nya tetap 500 mili, tidak usah diubah ke satuan mililiter karena ada 1000 di sini, muncul angka 1000 berarti sudah dibagi 1000. Nah, dapat sama seperti ini. Dihitung hasilnya sama saja 0,2 molar. Ini adalah rumus konsepnya, ini adalah rumus praktisnya kalau kita ingin menggunakan secara cepat. Asal usulnya rumus ini tetap dari ini. Satuan 0,2 molar. Jadi molaritas ini dipakai untuk menentukan kadar satu zat padat dalam satu larutan. Kadar satu zat dalam zat padat dalam satu larutan menggunakan satuan molar. Nah, sekarang ini ada latihan soal. Contoh, ini sebanyak 24 gram kristal magnesium sulfat dilarutkan dalam 800 ml air. Airnya Mg itu 24, SH1O sama dengan 16. Hitunglah kadar kristal magnesium sulfat ini satuan molar, molaritas larutan yang terbentuk berapa molar. Dikerjakan dengan cara yang sama tadi, mau menggunakan rumus konsepnya ini atau mau menggunakan rumus praktisnya ini atau mau menggunakan dua-duanya silakan. Itu dari saya tentang molaritas untuk pertemuan kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.